Analisis saya terhadap artikel pada jurnal yang saya lampirkan adalah pendidikan multikultural adalah pendekatan penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keberagaman budaya, serta mendukung keadilan sosial. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa gagasan inti dari para ahli yang menyoroti pentingnya dari tantangan dan implementasi pendidikan multikultural khususnya di Indonesia. Pendapat ahli yang pertama adalah Lung dan Hui 2020 menyebutkan adalah menekankan bahwa pentingnya kompetensi guru dalam pembelajaran multikultural. Luing dan Hui menekankan bahwa guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola kelas multikultural. Artinya, guru tidak hanya mengenal berbagai budaya, tetapi juga mampu merancang pembelajaran yang relevan secara budaya untuk mendukung prestasi akademik, perkembangan pribadi, dan pengelolaan perilaku siswa dari latar belakang yang berbeda. Lalu pendapat ahli yang kedua, Effendi dan Lien, tahun 2021, menekankan bahwa kolaborasi dalam pembelajaran menumbuhkan karakter dan nasionalisme. Menurut Effendi dan Lien, pendekatan seperti cooperative learning dalam pendidikan multikultural bukan hanya menekankan pemahaman akademik, tetapi dapat mampu membentuk karakter siswa, memperkuat rasa nasionalisme, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan multikultural berfungsi sebagai alat strategis untuk menyatukan siswa dari latar belakang dan semangat toleransi. Lalu saya menyebutkan lagi pendapat ahli yang ketiga, Suri dan Chandra tahun 2021 menyebutkan pentingnya nilai budaya lokal dalam pendidikan anak usia dini. Suri dan Chandra menyatakan bahwa strategi pembelajaran multikultural yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal dan pembangunan karakter perlu diterapkan sejak pendidikan anak usia dini. Ini membantu siswa mengenali dan mencintai keragaman sejak dini, sekaligus membangun sikap toleran terhadap perbedaan. Kesimpulan dari analisis saya pada soal yang pertama adalah ketiga pendapat dari para ahli tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia harus dilakukan secara kontekstual dan betul-betul menyeluruh. Guru sebagai ujung tombak perlu dilatih agar kompeten secara budaya, strategi pembelajaran harus menumbuhkan kerjasama dan karakter, serta nilai-nilai lokal perlu dijadikan pondasi sejak dini. Namun, seperti yang disebutkan dalam dokumen artikel jurnal yang saya download adalah tantangan pasti akan tetap ada, seperti kurangnya pengetahuan guru, minimnya dukungan institusi, dan kesiapan guru menghadapi kelas yang beragam secara budaya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru, pengembangan kurikulum lokal, dan penciptaan lingkungan inklusif menjadi kunci sukses dalam implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Pada jurnal yang kedua, beberapa analisis yang saya lakukan adalah bagaimana kearifan lokal, budaya, bakar, tongkang, warisan, identitas, dan simbol sosial. Di sini diceritakan bahwa budaya bakar tongkang di Bagana Siapiapi, Riau bukan hanya sekedar atraksi budaya atau acara seremonial tahunan. Lebih dari itu, tradisi ini merupakan warisan leluhur yang memiliki makna filosofi, nilai sosial, dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Tionghoa setempat. Tradisi ini berhasil bertahan hingga sekarang karena dijaga dan diwariskan secara turun-menurun. Pendapat dari Siha Budin tahun 2013 adalah budaya adalah warisan nilai yang diwariskan lintas generasi. Siha Budin menjelaskan bahwa budaya adalah kumpulan nilai, kepercayaan, pengalaman, serta pengetahuan yang diwariskan oleh individu atau kelompok kepada generasi berikutnya.
Dalam konteks bakar tongkang, budaya ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi pedoman hidup yang telah diwariskan dari para leluhur etnis Tionghoa yang dulu pertama kali menetap di Banangan Siapiapi. Mereka menegaskan tekad untuk tidak kembali ke negeri asal dengan membakar kapal sebagai simbol keteguhan dan keberanian. Lalu pendapat lain yang saya baca dari Ginting dan teman-temannya tahun 2022 menyatakan bahwa tradisi adalah bentuk pengetahuan sosial dan spiritual yang mengikat masyarakat. Ginting dan timnya menyebut bahwa praktik tradisional seperti bakar tiongkang bukan hanya berbakar pada sejarah, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang kuat. Dalam praktiknya masyarakat percaya bahwa dewa laut Ki Ongya dan Tai Sun memberikan perlindungan dan keberuntungan. Karena itulah pembakaran tongkang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ibadah yang membangun kesadaran spiritual dan solidaritas antar warga. Lalu yang terakhir, pendapat menurut Pratama tahun 2022 menyatakan bahwa tradisi lokal dapat menjadi identitas budaya sekaligus daya tarik ekonomi. Beliau menyatakan bahwa budaya lokal seperti bakar tongkang memiliki dua kekuatan utama, yaitu menjaga identitas budaya dan sekaligus menjadi potensi wisata yang mampu meningkatkan ekonomi daerah. Tradisi ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga membentuk rasa bangga dan identitas diri bagi masyarakat Tionghoa setempat. Dapat kita lihat di sini adalah bahwa budaya bakar tongkang memiliki nilai lebih dari sekedar seremonial tahunan. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini serta masa depan, yang mengajarkan tentang keberanian, kesetiaan, serta pentingnya menjaga diri di tengah arus globalisasi. Tradisi ini membuktikan bahwa kearifan lokal tetap relevan dan bahkan berperan dalam memperkuat identitas budaya serta kesejahteraan masyarakatnya. Artikel ini mengkaji kearifan lokal budaya bakar tongkang sebagai bagian dari identitas budaya yang sangat-sangat dibanggakan oleh masyarakat Baganan Siapiapi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal yang memperkuat identitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. Kaitannya dengan sekolah saya adalah sekolah saya memiliki siswa dari berbagai latar belakang budaya. Mengintegrasikan pembelajaran kearifan lokal seperti budaya bakar tongkang dapat memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman budaya Indonesia dan menumbuhkan sikap saling menghargai antara budaya. Demikian pendapat saya pada diskusi 2. Pendapat saya tentang jurnal yang ketiga menganalisis tentang pemanfaatan TIK dalam pendidikan untuk mendukung revolusi industri 4.0 adalah bahwa dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Hal ini sangat nyata ketika pada saat pandemi COVID-19 mempercepat kebutuhan akan pembelajaran digital. Berikut analisis dari pandangan ahli dan artikel yang saya cermati yang menghubungkan bagaimana hubungan dengan isi dokumen artikel yang saya download adalah yang pertama, ahli dari Bunga Wulan Suci dan kawan-kawan tahun 2021 mengemukakan bahwa TIK sebagai jembatan belajar di masa pandemi. Tim penulis menyampaikan bahwa banyak siswa kesulitan menggunakan platform digital seperti Google Meet, Zoom, dan Google Form karena keterbatasan pemahaman, infrastruktur, dan jaringan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tentang teknologi dilakukan agar siswa tidak hanya memahami cara penggunaannya, tapi juga menyadari bagaimana pentingnya TIK sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu pendapat ahli yang kedua, Cynthia Gugah Asi Tefendi tahun 2020 menyatakan bahwa pendidikan 4.0 adalah perpaduan inovasi dan adaptasi. Di sini saya menyoroti bahwa
Sinta mengemukakan bahwa pendidikan di era revolusi industri 4.0 harus mampu menggabungkan teknologi dengan pembelajaran yang kreatif dan fleksibel agar siswa bisa berpikir kritis dan mandiri. Ia juga menekankan bahwa pandemi adalah momentum untuk mengakselerasikan transformasi digital dalam pendidikan. Lalu saya menyoroti lagi pendapat ahli yang ketiga, Leski Rizky Nawasara, tahun 2020 menyatakan tentang pemerataan akses TIK jadi kunci transformasi pendidikan. Leski menyatakan bahwa pemanfaatan TIK akan efektif jika dibarengi oleh akses internet yang merata dan pelatihan berkelanjutan. Karena tidak semua di daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa itu, kesenjangan digital justru akan memperdalam ketimpangan dalam pendidikan. Saya dapat menganalisis artikel tersebut bahwa pandangan dari ketiga ahli tersebut dan apa yang dibahas oleh peneliti pada artikel tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan TIK dalam pendidikan bukan sekedar soal alat atau aplikasi, tetapi bagaimana guru dan siswa bisa beradaptasi secara menyeluruh terhadap perubahan zaman. Edukasi, pelatihan, dan akses yang merata menjadi 3 pilar utama agar TIK benar-benar mendukung visi besar pendidikan di era revolusi industri 4.0. Kegiatan yang dilakukan oleh tim Wulan Suci merupakan contoh nyata dari upaya kecil yang berdampak besar, yaitu adalah memberdayakan siswa agar siap menghadapi masa depan berbasis teknologi. Lalu kaitannya dengan sekolah saya, yaitu SDN Pondokopi 02, adalah bahwa di sekolah saya penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas. Beberapa guru dengan basic atau senioritas masih kurang paham bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi dalam kelas. Penerapan media pembelajaran seperti LOT seperti yang dibahas dalam artikel tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Penggunaan alat peraga digital dan simulasi dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak menjadi konsep yang kontekstual seperti yang diperlukan oleh anak-anak di sekolah dasar. Demikian analisis pendapat saya untuk jurnal yang ketiga. Berikut analisis saya pada jurnal yang keempat. Di sini jurnal tersebut berjudul Multicultural Education, Fostering Diversity and Inclusion in the Classroom Environment oleh Wulandari tahun 2024. Saya menganalisis bahwa pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajaran yang adil, inklusif, dan beragam di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendekatan ini bukan hanya relevan tetapi penting untuk membentuk generasi yang toleran dan siap menghadapi tantangan global. Berikut hasil analisis saya terhadap jurnal tersebut. Di sini dikemukakan bahwa berikut analisis saya pada jurnal yang keempat. Di sini jurnal tersebut berjudul Multicultural Education, Fostering Diversity and Inclusion in the Classroom Environment oleh Wulandari tahun 2024. Saya menganalisis bahwa pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajaran yang adil, inklusif, dan beragam di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendekatan ini bukan hanya relevan tetapi penting untuk membentuk generasi yang toleran dan siap menghadapi tantangan global. Berikut hasil analisis saya terhadap jurnal tersebut.
Di sini dikemukakan bahwa kaitan dengan sekolah saya terhadap permasalahan yang dibahas pada artikel di jurnal yang telah saya lampirkan adalah di sekolah tempat saya mengajar di SDN Pondokopi 02, keberagaman budaya siswa sangat terasa. Banyak background keluarga, budaya, suku yang berbeda, perbedaan agama banyak terjadi di sekolah saya. Pendidikan menekankan pada toleransi dan penghargaan. Sebagai sekolah ramah anak dan sekolah penggerak angkatan pertama, kami selalu menekankan bahwa tidak ada bullying, tidak ada lagi perbedaan intoleran di dalam sekolah di SDN Pondokopi 02. Kami sama-sama sebagai guru dan pendidik memberikan pembelajaran bagaimana toleransi harus berjalan dengan baik di sekolah. Pendidikan harus menekankan bahwa perbedaan itu adalah suatu anugerah yang sangat berharga dan dapat menjadi kekuatan bagi sekolah kami. Penerapan kurikulum yang inklusif dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan keberagaman sangat-sangat membantu siswa untuk memahami dan menghargai bahwa perbedaan budaya itu menjadi suatu hal yang baik dan menjadi suatu kekuatan baru bagi kami semua warga SDN Pondokopi 02.